Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua sahabat kimia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi termokimia yang dipelajari pada mata pelajaran kimia kelas 11 semester ganjil. Apa sih yang terfikirkan oleh kalian ketika mendengar kata termokimia? Apakah kalian teringat akan merebus air dalam panci atau es yang segar? Nyatanya, kimia sangat berhubungan erat dengan kehidupan di sekitar kita. Akan tetapi, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang membahas mengenai perubahan kalor, energi, dan suhu yang berhubungan dengan kalor reaksi, panas reaksi, atau perubahan entalpi reaksi. Entalpi dinotasikan dengan H atau head content. Video kali ini akan terspesifikan membahas mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi, sistem dan lingkungan, serta kalor reaksi dan entalpi. Yang pertama, hukum kekekalan energi. Bahan kajian termokimia adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Seperti pada hukum termodinamika 1, yaitu jumlah total energi dalam alam semesta selalu konstan atau tetap. Selanjutnya kita akan membahas sistem dan lingkungan. Lihatlah gambar pada layar. Gambar tersebut merupakan gelas yang berisikan sirup yang dicampur dengan es. Di luar gelas terdapat titik-titik air yang berasal dari embun. Mengapa hal itu dapat terjadi? Dan mengapa titik-titik air di luar gelas tidak ikut berwarna merah? Sebelum kita mengetahui jawabannya, mari kita membahas mengenai pengertian sistem dan lingkungan. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi dan berubah selama proses berlangsung. Sedangkan lingkungan merupakan hal yang tidak berubah selama proses berlangsung dan membatasi sistem serta dapat mempengaruhi sistem. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan zat atau materi antara lingkungan dan sistem. Contohnya, air es dalam gelas yang terbuka. Zat, yaitu air es, dapat keluar dari gelas dalam bentuk embun yang berada di dinding luar gelas, dan suhu gelas akan ikut mendingin. Yang kedua, ada sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang antara sistem dan lingkungan dapat terjadi pertukaran kalor, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran zat. Contohnya, apabila logam magnesium dan larutan asam klorida encer direaksikan pada tabung reaksi yang tertutup rapat, maka gas hidrogen di dalam sistem tidak keluar, tetapi pembakaran kalor melalui dinding gelas yang terjadi. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi dengan lingkungan. Contohnya, apabila kita mereaksikan logam magnesium dengan asam klorida encer di dalam suatu tempat yang tertutup rapat atau terisolasi. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kita dapat menemui sistem terisolasi ini pada termos. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa es sirup yang berwarna merah dan berada di dalam gelas yang bening, ketika didiamkan beberapa saat, terdapat titik-titik air di sekitar gelas yang berisi es sirup berwarna merah. Titik-titik air di sekitar gelas tidak berubah karena hanya terjadi perubahan kalor. Peristiwa tersebut diakibatkan karena adanya perpindahan kalor di sekitar dinding gelas, sehingga udara di sekitar gelas menjadi lebih dingin dan udara di sekitar berubah menjadi titik-titik air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor reaksi dan entalpi. Jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu sistem dapat ditentukan melalui percobaan. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebanyak 1 derajat Celcius. Apabila massa dan kalor jenis atau kapasitas kalor sistem tersebut diketahui, maka besarnya kalor dapat dihitung. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, atau menggunakan rumus Q sama dengan C besar kali delta T dengan keterangan Q merupakan jumlah kalor dengan satuan joule, M sebagai massa zat dengan satuan gram, C kecil sebagai kalor jenis dengan satuan joule per gram kali Kelvin. Dan delta T merupakan perubahan suhu, C besar sebagai kapasitas kalor dengan satuan joule per Kelvin. Mari kita berlatih soal. Jika NaOH dilarutkan ke dalam 50 ml air dan terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius dan diketahui kalor jenis larutan 4,2 joule per gram derajat Celcius, berapakah kalor yang dibutuhkan pada proses pelarutan tersebut? Mari kita bahas. Dari soal tersebut, diketahui delta T yang berasal dari T2 atau suhu akhir dikurangi dengan T1 yang merupakan suhu awal. T1 diketahui pada soal 27 derajat Celcius dan T2 diketahui dalam soal 32 derajat Celcius. Maka delta T yaitu 32 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Dan C merupakan kalor jenis diketahui 4,2 joule per gram derajat Celcius. M massa berasal dari volume air 50 ml akan dikonversikan ke dalam satuan gram menjadi 50 gram. Yang ditanyakan adalah Q atau jumlah kalor. Kita akan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka dapat dituliskan bahwa Q sama dengan 50 yang berasal dari massa dikalikan 4,2 yang berasal dari kalor jenis, dikalikan dengan 5 yang berasal dari perubahan suhu,
dapat dihitung bahwa perkalian tersebut menghasilkan 1050 Joule. Mari kita lanjutkan soal yang kedua. Dalam reaksi kimia, dibebaskan 8,4 kJ energi. Kalori ini digunakan untuk memanaskan 100 cm3 air. Jika diketahui kalori jenis airnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka kenaikan suhunya dapat ditentukan yaitu, mari kita kerjakan bersama-sama. Kalian bisa menjeda video ini untuk mengerjakan terlebih dahulu. Sudah? Mari kita bahas. Diketahui dalam soal, Q sama dengan 8,4 kJ akan dikonversikan ke dalam bentuk Joule menjadi 8.400 Joule. Dan C sebagai kalori jenis air diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Massa dalam soal tersebut diketahui 100 cm3 dikonversikan ke dalam bentuk gram menjadi 100 gram. Yang ditanyakan adalah perubahan suhunya. Bagaimana cara mencari perubahan suhunya? Kita dapat menuliskan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dan kita dapat memasukkan semua yang telah diketahui dalam soal. Diketahui dalam soal, Q sama dengan 8.400, M 100, C 4,2, dan yang ditanyakan adalah delta T. Maka, kita dapat mengalihkan 100 dan 4,2 terlebih dahulu, menjadi 8.400 sama dengan 420 dikali delta T. Lalu, untuk mencari delta T, kita dapat membagi 8.400 dengan 420. Seperti ini. Maka, kita dapat mengetahui selisih perubahan suhu yang diinginkan pada soal, yaitu didapatkan 20 derajat Celcius. Dari materi yang telah kita pelajari, menunjukkan bahwa kimia sangat berhubungan erat dengan kehidupan di sekitar kita. Maka, jangan sungkan-sungkan untuk mencari ilmu yang ada di sekitar kita untuk didalami lagi. Terima kasih telah melihat video ini. Tetap semangat semua sahabat kimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.